Mams, apa kabar? Mam, dalam video saya kali ini saya masih ngajakin suami saya untuk ngobrol di sini ya, Mam. Nah, kali ini kami akan ngobrolin tentang bagaimana mengelola utang. Video ini bukan bermaksud untuk menggurui atau memberikan pembenaran atas pengelolaan keuangan pada keluarga kami ya, Mam. Kami hanya ingin sharing. Ya, kita ngomongin soal utang ya. Bisa saya mungkin apa gitu pengalaman dan sebagainya. Boleh. Kartu kredit, kredit kendaraan bermotor, Ya. dan KPR. Oke. Terus mengenai kartu kredit gimana? Kalau pengalaman kita ya, nah kita ini kan memang sudah komit bagaimana kita memiliki strategi untuk mengendalikan kartu kredit ini. Oke, ceritanya. Kartu kredit ayah perlakukan mirip dengan kartu debit. Ya, kita biasa Artinya apa? Kalau kita menggunakan kartu kredit, kita harus yakin di satu sisi kita punya tabungan yang bisa kita pakai untuk angsur. Ya, karena kita auto debit otomatis full payment. Betul, ya, full payment, debit otomatis. Jadi itu sudah mengendalikan. Ya. Makanya gitu. Ya, jadi kalau memang di saldo rekening aktif kita nggak ada dana, ya kita nggak pakai kartu kredit ya. Betul. Cuma kita pernah pakai kalau kita lagi pergi lah ya. Nah, memang itu kita pakai terbatas. Jadi kalau kita harus membawa uang cash, mungkin merepotkan, berisiko tinggi. Jadi kartu kredit sangat membantu. Tapi itu tadi auto debit dan full payment itu penting. Jadi harus yakin di tabungan kita ada sejumlah dana yang cukup untuk disedot. Gitu ya. Betul. Jadi intinya kita memang suka sekali menyeting kartu kredit itu full payment. Kita nggak kepengen sih minimum payment, mana enak di depan ya, tapi habis itu cepat-cepatnya itu nggak kuat ya. Bunganya tinggi kan? Nah, bunganya tinggi. Terus kita juga berpikir bahwa kalau memang belum punya dana yang cukup untuk membeli sesuatu, ya kita upayakan jangan memakai kartu kredit. Ataupun kalau memang terpaksa pakai, mungkin karena kita pergi ke suatu tempat dan tidak memungkinkan kita membawa uang yang cukup banyak, dan kadang kalau kita pergi ke luar kursnya lebih baik pakai kartu kredit. Nah, tapi kita pun juga memastikan saldo kita tadi ya cukup di rekening aktif yang untuk pendebitan otomatis tadi. Jadi ya intinya habis itu ya kita nggak punya utang kartu kredit. Nah, itu strategi kami seperti itu. Ya. Terus ada lagi mengenai apa? Mengenai kredit kendaraan. Kita nggak terlalu ya itu ya. Kredit kendaraan, ayah pikir begini, karena kendaraan itu ada penyusutan, maka harus betul-betul hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya. Jadi misalkan besarin DP, terus supaya bulanannya lebih sedikit. Terus kedua, pilih kendaraan yang sesuai kebutuhan. Kebutuhan juga ya. Sesuai kantong gitu. Jadi pengennya sih ya bagus, tapi kalau kebutuhannya hanya untuk transfer ya ke kantor kemana itu, ya secukupnya, semampunya. Intinya semampunya tadi, tidak memaksakan diri untuk memiliki sesuatu, terutama yang berbau aset-aset yang nantinya mengalami penurunan value ya. Karena nanti nggak worth it juga kita ngambil utang nih ya untuk kendaraan, utangnya lunas tapi harga mobilnya juga drop. Kan sedih juga itu ya. Nah, itu repot itu. Tapi di sini adalah fungsinya, bagaimana kita bisa mobilisasi lah ke tempat-tempat yang memang kita harus go bersama-sama bareng ya. Terus lagi, tapi kecuali kalau mungkin mau pinjam untuk mobil tapi untuk dikaryakan. Nah, itu ceritanya itu beda lagi. Kebetulan kita kan tidak sampai ke sana kan, kita hanya untuk sehari-hari, mungkin berangkat ke kantor, ngantar anak, gitu-gitu aja sih itu. Ya sesuai kebutuhan lah. Ya, jadi kita ngerem. Jadi intinya keluarga kami berusaha untuk beli kendaraan semampunya. Kalau belum mampu ya puasa dulu ya. Oke, nextnya ya. Ngomongin apa ini? Utang yang apa lagi nih? KPR. Iya KPR ya. Kalau ayah sih KPR itu utang yang sangat menolong. Baik.
utang baik ya. Baik. Karena ada good debt and bad debt gitu Nah, kenapa? ya. Karena dengan perjalanan waktu harga aset rumah atau tanah itu selalu meningkat. Jadi Benar sekali. risikonya lebih minimal lah. Iya. Terus pada saat kita mungkin mau KPR, kita hunting-hunting dulu ya mengenai option-option menguntungkan yang mungkin nanti bisa kita ambil di saat perjalanan. Nah, dan dari opsi-opsi itu sebenarnya di samping bunganya bersaing atau tidak, kemudian yang penting adalah ada tidak opsi pelunasan sebagian. Ya, itu Itu yang biasa menolong kita banget, lakukan itu menolong ya. banget. Ya, jadi kami tuh sukanya begini. Kalau mungkin kita udah KPR gitu, terus kami setting goals. Nah, setelah setahun atau 2 tahun KPR berjalan, kami harus punya rencana untuk melakukan pelunasan sebagian. Lumayan loh, ada bank-bank yang memberikan fasilitas bisa mengurangi outstanding ya di sini ya, outstanding kredit kita minimal 2 sampai 3 kali angsuran. Dan ini sangat menolong ya. Karena begitu kita lunasin sebagian, bunganya tetap, tapi angsurannya bisa turun tuh. Jadi kita sedikit agak lega, bisa bernafas. Tapi nextnya pun kami lebih prihatin ya di sini ya. Jadi kalau memang ada sedikit uang ya kita kumpulin lagi, kita memang ngejar untuk bisa melakukan pelunasan sebagian selanjutnya. Ya. Jadi kita nggak mimpi apa-apa yang lain-lain dulu, mimpinya adalah pelunasan sebagian. Iya, itulah. Jadi di sini tadi di antara kartu kredit, KPM atau mungkin kredit untuk beli kendaraan ya, terus KPR memang kami memprioritaskan lebih memilih ke KPR. Karena tadi pertimbangannya ya. KPR untuk rumah, oke. Rumah, tanah. Oke. Kalau kartu kredit yang penting adalah full payment. Ya, full payment. Kalau kredit kendaraan, yang penting adalah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ya, begitu. Nah, Mam, dari obrolan saya dengan suami saya tadi dapat saya simpulkan mengenai strategi mengelola utang ya, Mam. Yang pertama yaitu jika kita ingin berutang, sebaiknya kita tengok dulu bagaimana kemampuan bayar kita terhadap utang yang akan kita ambil tadi. Kira-kira pendapatan kita masih bisa cover nggak ya untuk angsurannya? Kemudian yang kedua, pada saat kita ingin membeli sesuatu dengan berhutang, kita pastikan dulu ya, Mam, apakah memang sesuatu itu harus kita beli pada saat itu dan dengan melalui utang. Jika memang masih bisa ditunda, alangkah baiknya kita menabung dulu, kemudian baru beli barang yang pengen kita beli tadi untuk menghindari supaya kita tidak berhutang. Kemudian, Mam, yang ketiga, pada saat kita ingin berhutang, coba kita review lagi kira-kira utang ini nanti untuk membeli sesuatu yang produktif ataukah hanya untuk membeli sesuatu yang konsumtif. Nah, utang untuk membeli sesuatu yang produktif inilah yang dinamakan good debt atau utang yang baik, yang biasanya digunakan untuk membeli properti, utang untuk bisnis, ataupun utang untuk biaya sekolah. Nah, kalau yang bad debt itu biasanya digunakan untuk kartu kredit, kemudian untuk beli kendaraan, ataupun untuk beli-beli elektronik, itulah bad debt. Kemudian strategi yang keempat untuk mengelola utang yaitu upayakan untuk porsi angsuran maksimal 30% dari penghasilan per bulan ya, Mam ya. Kalau banyak-banyak nanti bikin pusing, 30% saja cukup. Kemudian yang terakhir yaitu upayakan jika ingin membeli sesuatu bukan karena kita emosional. Kita coba pause dulu, kira-kira kita akan membeli sesuatu ini karena kita butuh atau hanya karena kita ingin. Nah, biasanya kalau hanya kita ingin, kita kemudian lupa bahwa saldo kita di rekening atau di dompet memang gak cukup, biasanya menekat kita berani ngutang. So, upayakan kita membeli sesuatu bukan karena emosional. Oke, Mam, itu tadi strategi kami dalam mengelola utang. Terima kasih ya, Mam. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa.